tidak punya anak ini ternyata juga masuk dalam grand design dari Allah Ta'ala untuk memuluskan langkah seorang bayi Bani Israel masuk ke dalam bahkan setan yang punya keterampilan untuk mengubah bentuk dalam wujud apapun itu tidak mampu menyerupakan diri dengan Nabi. Setan bisa menyerupakan diri dengan salah seorang di antara kita yang hadir. Dalam sejarah, dulu setan itu pernah menyerupakan diri dalam wujud Asiyah, istri Firaun. Kenapa demikian? Karena istri Firaun ini, Asiyah ini, sebelum diperistri oleh Firaun adalah seorang wanita yang taat dan ayahnya seorang yang taat, mukmin. Karena kecantikan wajahnya menyebabkan Firaun ngiler. Dibayangkan kecantikan seorang wanita yang menyebabkan raja sekelas Firaun jatuh cinta padanya. Diajukan lamaran dengan iming-iming harta, kekuasaan, fasilitas dan lain sebagainya. Ditolak mentah-mentah. Ketika jalur tabsyir tidak mampu, maka Firaun beralih kepada metode tanzir, dikeluarkan ultimatum dan ancaman. Bila lamaran Firaun tidak diterima oleh Asiyah dan keluarganya, maka orang kampungnya itu akan dibunuh semua. Karena ancaman ini, demi menjaga keselamatan orang lain, Asiyah terpaksa menerima lamaran Firaun. Tetapi Asiyah tidak bersedia untuk bersentuhan dengan Firaun. Maka beliau berdoa kepada Allah, Rabbi bnili indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Wahai Tuhanku, bangunkan untukku sebuah rumah di dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, selamatkan aku dari Firaun dan semua aktivitasnya. Wa najjini minal qaumidh dhalimin, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Doa ini diijabah oleh Allah. Maka saat itu Allah perintahkan seorang setan, jin, untuk menyerupakan diri seperti Asiyah dan mendampingi Firaun untuk tidur di malam hari seolah-olah itulah Asiyah istrinya, dan Asiyah selamat. Apa maknanya? Jin itu mampu menyerupakan diri sedetil mungkin dengan Asiyah sampai Firaun tidak tahu bahwa itu jin. Mampu. Maka karena Asiyah tidak pernah tidur dengan Firaun, tidak pernah bersentuhan dengan suaminya, Asiyah tidak hamil. Karena tidak hamil, tidak punya anak. Tidak punya anak ini ternyata juga masuk dalam grand design dari Allah Ta'ala untuk memuluskan langkah seorang bayi Bani Israel masuk ke dalam istana Firaun, Musa alaihissalam. Begitu bayi Musa lahir, apa kata Allah? In khifti alaihi fa'alqihi fil yammi ya'khuzhu aduwwun li wa aduwwun lah. Wahai ibunya Maryam, wahai ibunya Musa, bila engkau khawatirkan keselamatan bayimu, maka campakkan ia ke dalam sungai, fil yammi, dalam aliran sungai Nil. Ya'khuzhu aduwwun li wa aduwwun lah. Nanti dia akan dipungut oleh musuhku dan musuhnya. Tidak mungkin bayi Bani Israel aman masuk istana Firaun yang sedang membasmi bayi Bani Israel, kecuali karena ada suatu sebab, kecintaan pasangan suami istri untuk mendapatkan anak. Dan Firaun sangat cinta kepada Asiyah, tapi Asiyah tidak punya anak. Maka dia pungut bayi ini, langsung dia temui Firaun dengan pernyataan, mudah-mudahan anak ini bermanfaat untuk kita dan kita angkat dia menjadi anak. Firaun paham psikologi istrinya, maka melengganglah bayi ini masuk dalam istana Firaun. Skenario dari Allah Ta'ala. Jin mampu menyerupakan diri dengan siapapun, tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Maka saat kita kecil dulu, ketika senang membaca sejarah Nabi dalam bentuk karikatur, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, setiap Nabi diilustrasikan dalam wujud tertentu. Ada wujud Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, kecuali Nabi Muhammad tidak pernah dibuat karikaturnya. Ketika sampai pada dialog Nabi Muhammad, hanya digambarkan berbentuk cahaya tertulis nama Muhammad. Kenapa?
karena tidak ada yang mampu menyerupakan diri dengan Nabi Muhammad. Maka siapapun yang digambarkan oleh karikatur majalah Charlie Hebdo itu sudah pasti bukan Muhammad. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, gure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, gure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.